Namun, Qin Yichen mendengar ini. Pedang di tangannya masih terangkat dengan niat membunuh yang dingin. Dan sudut mulutnya terangkat dengan jijik. Apakah ini pengakuan? Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda ingin memberi pelajaran kepada Tuan Muda? Mulut pria bersisik ular itu berkedut. Dia memang berpikir begitu. Tetapi siapa yang tahu bahwa ini hanyalah anak dari Heaven Immortal 6 Heavenly Layer. Begitu kuat dan aneh. Apalagi sampai saat ini, pria bersisik ular itu belum bisa menebak ras dan identitas lawan dari kekuatan dan sarana abadi lawan, yang membuatnya semakin panik. Pada saat ini, sudut mulut Qin Yichen mengangkat. Ketika Anda keluar untuk mengambil harta dan membunuh seseorang, Anda harus selalu membayarnya kembali. Hari ini, Tuan Muda juga memberimu pelajaran, yaitu, orang mati adalah yang paling bisa menjaga rahasia. Kamu pikir kamu bisa membunuhku? Begitu kata ini keluar, pria bersisik ular itu terkejut. Pada saat yang sama dengan teriakan dingin, siluet itu tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya, seperti kilat hitam biru, dan ingin melarikan diri. Pria bersisik ular itu panik. Dia tidak berani membayangkan bahwa anak ini tidak hanya luar biasa dalam kekuatan, tetapi juga sangat brutal. Ketenangan yang ingin mengambil nyawa manusia hanyalah Old Days. Seperti yang diketahui semua orang, ketika dia menghina sisa-sisa leluhur itu, dalam benak Qin Yichen, dia sudah menjadi ular mati. Nah, kamu gila. Ekspresi pria bersisik ular Zheng Ning, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, tapi dia bermartabat pencapaian besar lapisan surgawi emas keabadian 7. Berlari bukanlah masalah. Apalagi relik di sini tidak terlalu dekat, tapi juga tidak terlalu jauh. Biarkan saja dia berlari dan mengguncang anak itu menginjak mayat ras tingkat dewa. Saat itu, bahkan jika anak itu berada di belakang balapan pik, dia tidak bisa menahannya. Sekalipun anak ini tidak bodoh di rumah, saya khawatir dia tidak berani melibatkan tindakannya dengan ras. Selama aku melihat orang dewasa ras ilahi, aku melihat bagaimana anakmu lebih baik daripada mati. Namun, pria bersisik ular itu menggertakkan giginya. Ketika pupil ularnya berbalik sedikit, kepanikan menyebar sekaligus. Saya melihat pupil seperti ular menyulut darah senjata, menyalakan api senjata yang tajam, memperbesar dengan cepat, dan kemudian menyalakan lampu darah. Jejak senjata perang darah naga mengalir melalui pupil ular dan keluar dari pupil lainnya. Panas pistol melonjak, menyebabkan suara benda merah dan putih yang mengerikan menguap dari kepala ular. Pria bersisik ular itu tidak berani membayangkan kematiannya. Dia hanya ingin mendapat untung kecil. Akibatnya, dia akan kehilangan nyawanya di tangan Dewa Surga. Bahkan basis kultivasi Golden Immortalnya gagal mendukung jarak alam semesta ini. Perlu disebutkan bahwa pria berskala ular itu mati sampai mati tanpa benar-benar menebak identitas Qin Yichen. Dengan getaran darah di ujung pistol, mata Qin Yichen cepat, dan dia meletakkan peralatan luar angkasa yang tersembunyi di cakar ular dan sinar cahaya redup ke lengan bajunya. Detik berikutnya, wujudnya tiba-tiba menghilang. Seluruh bagian alam semesta, kecuali mayat ular yang mengambang, dikembalikan ke keheningan, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sesaat kemudian, di benua yang terfragmentasi jauh dari reruntuhan, siluet ramping tiba-tiba muncul. Itu adalah Qin Yichen. Dengan peningkatan ranah, jarak cahaya yang terguncang dapat bola-balik melalui kehampaan semakin jauh. Begitu Qin Yichen mendarat, dia waspada di sekeliling dan menatap dengan acuh tak acuh. Apakah itu tidak ditemukan? Setelah 3 konfirmasi lagi dan 4 tidak ada, Qin Yichen santai. Dia tidak takut dikejar, tetapi dia tidak tahan risiko mengungkapkan identitasnya. Untungnya, keruntuhannya jauh. Pembangkit tenaga listrik dari ras yang sama sekali tidak diperhatikan. Qin Yichen berdiri di dataran seperti ini, melihat ke arah sebelumnya. Sepertinya ada beberapa kilatan siluet, tapi dia tidak merasakannya. Tidak apa-apa untuk menyelinap cepat, hanya tidak tahu apakah keluarga orang itu akan mengetahui. Setelah santai, Qin Yichen menemukan sudut terpencil lainnya dan mulai mengambil rampasan perang. Yah, meriam roh naga tetap utuh, hanya 10 atau 2. Mengenai hasil ini, Qin Yichen menyesalinya. Meskipun ini adalah medan perang yang terbagi, seperti dalam analisis Hong Lian, kemungkinan itu adalah posisi mengapit dari medan perang utama, dan tingkat keparahan tembakan dengan pembangkit tenaga God Realm, Dragon Spirit. Ukuran pistol lebih dari itu. Tentu saja, yang tidak lengkap tidak ditinggalkan oleh Qin Yichen, tetapi ditutup bersama. Lagi pula, mungkin dia bisa memperbaikinya setelah kultivasi dan pemurnian spiritualnya. Bahkan setelah pandangan kasar pada penyelesaian, meskipun Qin Yichen juga kagum dengan formasi mendalam dari meriam roh naga, dia merasa sedikit percaya diri. Selama dia diberi cukup waktu, dia tidak bisa memahami dan memperbaikinya. Tentu saja, premisnya adalah hanya bahan yang menyusun kembali meriam roh naga. Belakangan, itu menjadi milik manusia bersisik ular. Mari kita hapus larangan ruang dengan cara ini. Apakah kita tidak akan dilacak? Hong Lian melayang keluar, melihat pengekangan pada peralatan luar angkasa, dan memandang dengan acuh tak acuh. Lihat aku.
Kilatan lampu merah api bertahan di peralatan luar angkasa, dan melihat bahwa tanda formasi terlarang telah meleleh, dan menghilang dalam waktu singkat. Tangan ini benar-benar mengejutkan Qin Yichen, tetapi Hong Lian tidak sabar untuk menemukannya. Setelah beberapa saat, Hong Lian menggerutu. Ada apa? Orang ini benar-benar miskin. Mengatakan ini, tetapi tanpa ragu-ragu, tindakan tangan Hong Lian langsung menyingkirkan 2 obat abadi. Qin Yichen menggerakkan sudut mulutnya sambil menonton. Jadi kamu tidak ketinggalan kan? Dan harta yang tersisa, sama sekali tidak terlalu aneh. Bahkan dari sudut pandang Qin Yichen yang pernah memanen harta sekte abadi, orang ini memang sangat miskin. Keluarga ular biru gelap juga lebih fokus pada kultivasi tubuh berdaging. Diperkirakan sebagian besar sumber keuangan orang ini digunakan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Mendengar penjelasan Hong Lian, Qin Yichen nyaris tidak mengangguk. Nyatanya, yang pertama sangat ingin mendidik Qin Yichen. Faktanya, Golden Immortal terlihat cantik di permukaan, tetapi juga berjuang mati-matian untuk mendapatkan sumber daya. Seperti tembakan untuk obat abadi, tidak hanya Dewa Emas di antara sekte abadi, tetapi juga 10.000 keluarga di dunia. Saat mentransfer rampasan perang ke peralatan luar angkasanya, Qin Yichen tiba-tiba tertarik ke lampu pompa dengan tanda sederhana. Token kuno ini semuanya gelap dan terlihat sangat tua. Ketika Qin Yichen pertama kali melihatnya, wajah Junyi sedikit waspada, karena dia khawatir ini bisa menjadi simbol identitas ras pihak lain. Lagi pula, hal semacam ini biasanya dapat merasakan posisi. Namun, ketika Hong Lian melihat ini, dia memberi isyarat kepada Qin Yichen dengan tenang. Ini adalah token pasar gelap. Tidak menyangka masih populer hingga saat ini, Qin Yichen mendengar pilihan Jian Mei ini, token pasar gelap. Apa itu? Hong Lian menjelaskan, pasar gelap, seperti namanya. Apakah Anda pernah berhubungan dengan pasar gelap sebelumnya? Itu mirip dengan itu.